Kita sering membayangkan bumi sebagai planet yang kita kenal. Namun jutaan tahun yang lalu, dunia ini adalah tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah alam liar yang luar biasa. Selamat datang di masa Mesozoikum, era kehidupan pertengahan, atau yang kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Selama lebih dari 165 juta tahun, rentang waktu yang hampir mustahil kita bayangkan, makhluk-makhluk raksasa yang kita sebut dinosaurus menguasai planet ini. Mereka adalah penguasa mutlak di daratan, sementara langit dan lautan dipenuhi oleh sepupu-sepupu mereka yang sama menakjubkannya. Kisah dinosaurus terbagi menjadi 3 babak besar. Semuanya dimulai pada periode Trias sekitar 252 juta tahun yang lalu. Pada masa ini bumi masih satu super benua raksasa yang disebut Pangea. Dinosaurus hanyalah kelompok reptil kecil, berjuang untuk bertahan hidup setelah kepunahan massal sebelumnya. Namun, kemudian datanglah periode Jurassic. Inilah zaman keemasan dinosaurus. Pangea mulai terpecah, menciptakan lingkungan baru yang subur. Disinilah raksasa-raksasa sejati lahir. Bayangkan, Sauropoda berleher panjang, seperti Brachiosaurus, menjulang setinggi gedung 4 lantai, mengunyah puncak pohon. Sementara di bawahnya, predator ganas seperti Allosaurus mengintai dalam hutan konifer. Terakhir adalah periode Kapur, Cretaceous. Ini adalah puncak keberagaman. Samudra baru terbentuk, bunga-bunga pertama bermekaran, dan di daratan, evolusi menghasilkan beberapa monster paling terkenal. Triceratops dengan perisai tulang yang perkasa, dan tentu saja sang raja predator yang ikonik Tyrannosaurus Rex. Namun, dunia dinosaurus jauh lebih kompleks daripada yang sering kita lihat di film. Tahukah Anda tidak semua dinosaurus raksasa, Microraptor misalnya, hanya seukuran ayam dan memiliki bulu di keempat kakinya? Dan ya, bulu adalah rahasia terbesar mereka. Banyak dinosaurus karnivora, termasuk sepupu T-Rex, tertutup bulu, bahkan ada yang berwarna-warni. Mereka bukan sekadar reptil bersisik, mereka adalah makhluk yang aktif, penuh energi, dan beberapa di antaranya bahkan menunjukkan perilaku sosial, berburu dalam kelompok, dan merawat anak-anak mereka di sarang. Di antara herbivora terbesar, seperti Sauropoda, mereka menelan kerikil, disebut gastrolith, untuk membantu menggiling makanan nabati yang keras di dalam perut mereka. Sebuah solusi yang cerdas untuk rahang yang tidak bisa mengunyah. Setelah dominasi yang tak tertandingi selama 165 juta tahun, segalanya berakhir secara mendadak. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Kapur, sebuah bencana kosmik mengubah segalanya. Teori yang paling diterima menunjuk pada satu peristiwa tunggal. Hantaman asteroid raksasa diperkirakan selebar 10 km, yang menghantam semenanjung Yucatan, Meksiko, dengan kekuatan jutaan bom atom. Dampaknya menghasilkan gelombang kejut, tsunami, dan kebakaran hutan global. Namun, yang benar-benar mematikan adalah debu dan jelaga yang menyelimuti atmosfer. Sinar matahari terhalang, menghentikan fotosintesis tumbuhan. Bumi memasuki musim dingin nuklir, yang gelap dan dingin, menyebabkan rantai makanan runtuh total, dan mengakhiri kehidupan sebagian besar spesies dinosaurus non-unggas. Semua dinosaurus raksasa itu menghilang, namun mereka tidak benar-benar punah tanpa meninggalkan jejak. Garis keturunan kecil dari dinosaurus Theropoda yang berbulu berhasil bertahan dan berevolusi. Hari ini, kita menyebut mereka sebagai burung. Ya, setiap kali Anda melihat burung merpati di jalan atau elang melayang di langit, Anda sedang melihat dinosaurus modern. Mereka adalah warisan abadi dari era yang menakjubkan ini. Pengingat bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya. Dunia mungkin telah berubah, tetapi kisah raksasa purba akan selalu menjadi kisah paling epik di bumi.